warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayudia Pratiwi dari kelas 64 2D 25 dengan NIM 6425047. Pada video kali ini saya akan membahas dan menganalisis pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Analisis ini akan mencangkup aspek ejaan, diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, serta analisis wacana yang terdapat dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah teks yang hanya terdiri dari dua kalimat mampu mengubah nasib sebuah bangsa? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyat Indonesia. Meskipun sangat singkat, teks tersebut memiliki makna yang luar biasa karena menjadi tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebelum membahas analisis bahasa, mari kita mengenal terlebih dahulu sosok Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat sejak tahun 1945 hingga 1967. Soekarno menempuh pendidikan di Teknik Sains School di Bandung yang saat ini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau bisa dibilang ITB. Selain dikenal sebagai pemimpin bangsa, Soekarno juga merupakan seorang orator yang sangat hebat. Beliau menguasai beberapa bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Jepang, Arab, dan Prancis. Kemampuan berbahasa yang dimilikinya membuat setiap kata dalam teks proklamasi dipilih dengan sangat cermat dan penuh pertimbangan. Atas jasa-jasanya, Soekarno dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus salah satu bapak bangsa Indonesia. Ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita masuk ke analisis ejaan. Analisis pertama adalah dari aspek ejaan. Pada teks proklamasi terdapat beberapa bentuk ejaan lama yang berbeda dengan ejaan bahasa Indonesia saat ini.
kata menjatakan, sekarang ditulis menjadi menyatakan. Selanjutnya ada kata kekuasaan menjadi kekuasaan karena huruf O dan E diganti menjadi U. Kata tejara berubah menjadi cara karena gabungan huruf TJ diganti menjadi huruf C. Selanjutnya ada kata jang berubah menjadi yang. Kemudian kata boelan berubah menjadi bulan, dan di Jakarta berubah menjadi Jakarta. Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Dengan demikian, penulisan teks proklamasi pada tahun 1945 tetap dianggap benar karena sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku saat itu. Selanjutnya kita membahas pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam teks proklamasi. Pertama, kata menyatakan. Kata ini dipilih karena memiliki makna yang tegas dan resmi. Kata tersebut menunjukkan adanya deklarasi kemerdekaan yang bersifat formal dan mengikat. Kedua, kata saksama. Kata ini berarti teliti, cermat, dan hati-hati. Penggunaan kata tersebut menunjukkan bahwa proses pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, frasa sesingkat-singkatnya. Frasa ini menunjukkan bahwa proses pemindahan kekuasaan harus dilakukan secepat mungkin tanpa penundaan. Keempat, frasa atas nama bangsa Indonesia. Frasa ini menegaskan bahwa proklamasi tidak disampaikan atas nama pribadi Soekarno dan Hatta, melainkan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pilihan kata dalam teks proklamasi menunjukkan bahwa setiap kata dipilih secara hati-hati untuk menyampaikan makna yang kuat dan jelas. Selanjutnya kita akan membahas menganalisis struktur teks kalimat. Teks proklamasi terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini merupakan kalimat deklaratif aktif. Subjeknya adalah kami bangsa Indonesia. Predikatnya menyatakan. Objeknya yaitu kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berfungsi sebagai pernyataan resmi mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalimat kedua berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini merupakan kalimat pasif karena menggunakan kata diselenggarakan. Penggunaan bentuk pasif menunjukkan bahwa proses pemindahan kekuasaan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak saja. Perpaduan antara kalimat aktif dan kalimat pasif membuat isi proklamasi menjadi efektif dalam menyampaikan pesan kemerdekaan, sekaligus menjelaskan langkah setelah kemerdekaan diumumkan.
Jika dilihat dari perspektif analisis wacana, terdapat beberapa hal yang menonjol dalam teks proklamasi. Pertama, kohesi dan koherensi. Meskipun singkat, kedua kalimat dalam teks proklamasi saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Kedua, fungsi performatif. Teks proklamasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan perubahan. Ketika proklamasi dibacakan, Indonesia secara resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka. Ketiga, penggunaan kata kami. Kata tersebut menunjukkan bahwa Soekarno dan Hatta berbicara sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Keempat, kepadatan. Makna hanya dalam dua kalimat. Teks proklamasi mampu menyampaikan pernyataan kemerdekaan, proses transisi kekuasaan, dan legitimasi sebagai representasi bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki nilai kebahasaan yang sangat tinggi. Dari segi ejaan, teks tersebut menggunakan ejaan yang berlaku pada masa itu, sehingga tetap dianggap benar. Dari segi diksi, setiap kata dipilih secara cermat dan memiliki makna yang kuat. Dan dari segi struktur kalimat, teks proklamasi disusun secara sederhana tetapi sangat efektif dalam menyampaikan pesan. Sedangkan dari segi wacana, teks ini memiliki koherensi serta fungsi performatif yang sangat kuat. Oleh karena itu, teks proklamasi tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga merupakan salah satu karya kebahasaan yang memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia. Demikianlah analisis bahasa pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia karya Insinyur Soekarno. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya Ayudhya Pratiwi mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.